walau alam ya, makin banyak dosa dia yang terima, lidah itu akan semakin panjang. Baik itu manusia atau yang lain, kalau bisa dalam segi entitas itu dia akan memanjang lidahnya. Ada kepala keluar. Halo, siapa di atas? Mana sih center? Oh, ini center. Dirunjukin gitu. Mana sih center? Ya? Tolong di bawah. Saya disiksa. Ya, disiksa orang. Kamu disiksa. Ini aku lihat tangan kamu kenapa banyak kayak luka-luka dan kurus ya, kayak terkikis. Terus lidah kamu tadi sudah aku coba. Tadi sudah aku coba. Ya, sorry. Aku nggak bisa bantu. Ini atas kesalahan kamu. Sekarang kita udah di masuk basement 1 ya? Iya. Iya. Ini basement 1 ya? Basement 1. Basement. Yang perkara jangkrik. Oh iya. Samping itu ya. Tapi padahal di luar juga masih tidak manusia loh Pak. Iya. Tidak. Oke. Oke. Tadi kan kita di video sebelumnya bilang kalau mau ke lantai selanjutnya ya. Yes, untuk basement 1. Basement 1. Nah, cuman kayaknya di basement 1 ini kita nggak akan ngambil lama Kak. Jadi habis dari basement 1 kita langsung ke lantai berikutnya. Yes, lantai terakhir atas. Iya. Oke, sama di luar-luar kita. Benar. Jadi tadi sempat kita ice breaking sebentar, tapi tim ada yang ngelihat sesuatu di ujung. Yes. Tepat di sini. Itu kan ada tangga ya, guys. Jadi kayak tangga menuju ke atas juga. Ini pertengahan ya, Pak ya, ujungnya. Ini udah pertengahan atau belum, Pak? Tengah ya? Tengah, berarti itu ujung ya? Sama tadi ujungnya. Ini masih ada kesana. Masih ada lagi. Nah, kita coba ke sana. Oh, masih ada lagi, Mas. Masih ada lagi. Masih ada lagi kan luas ya? Ujung. Iya. Berarti yang situ tengah ya, Pak ya? Iya. Iya bener kan di tengah, masih ada lagi ujung. Emang rencana sih mau ke ujung sana. Oh iya. Kenapa Kakak mau ngajak kita ke ujung sana? Itu kan kebetulan ada yang turunan dari atas sembilan itu ke bawah itu kan katanya nembus. Oke. Nah, coba kita lihat ke sana. Ya udah, berarti kita Kayak di pojok-pojok gitu. Kayak gini loh, kita jalan pada pergi gitu. Jalan kita pergi. karena Mungkin dia malu kali, Kak. karena pasti kalian tahu lah. Karena Ini energinya intermezzo ya. Buat kalian yang juga nonton aku di Indosiar pasti tahu nih kenapa ketika kita mendatangi tempat yang notabene banyak oleh mereka, terus kita datang bukannya mereka nyamperin malah menghindar, itu ada apa? ada apa nih? Oke, ya udah. Pertanyaan jawab di komen bawah. Nah, Oke. kenapa aku pengen ngajak ke basement sini? Kita mau sambil jalan nggak? Hah? Boleh. Enggak, Awas, kayaknya jangan lewat sini deh. banyak. Sini nggak sih? Mobil. Mobil. Apa namanya? Oh iya, ini buat yang mobil-mobil itu ya? Cikukan. Jepuru. Mau dipakai Pak. Sini. Buat sini aja coy. Oh ya. Oke. Ini sebenarnya masih misteri di kepala aku ya Kak. Gak tahu kenapa gambarnya tuh kayak terus keulang-ulang gitu. Entah kenapa jauh sebelum bangunan ini berdiri di atas tanah ini tuh ada sebuah tragedi yang aku sendiri pengen banget kepoin gitu. Entah Iya sih. nanya ke warga sekitar atau apa setelah penelusuran ini gitu. Karena ya itu pertumpahan darah Kak. Ya, karena emang bilang-bilang sih ada celung. Celung itu kayak danau, nggak tahu danau buatan, nggak tahu danau danau buatan atau danau alami, atau memang yang ada atau empang atau enggak apa kita nggak tahu. Memang di sini, Di sini. yes, agak lumayan besar. Itu kayak danau sih, kayak danau, tapi danau mati. Danau mati itu sebutannya kayak lumpung, kayak tempat kayak pembuangan limbah warga dan lain-lain gitu di sini. Nah,
itu dia lah katanya bilang banyak manusia gitu. Dari bukannya dalam artian ditumpuk manusia, enggak, dalam artian berapa waktu itu selalu ada pembunuhan dibuang. Karena kalau zaman dulu itu semua orang yang kayak pembunuhan apa itu tuh zamannya polisi itu nggak terlalu canggihnya. Jadi mayat apapun yang forensik itu dibuang dan hilang. Beda kalau sama sekarang kan kayak wah ini matinya dari 3 bulan lalu dan lain-lain gitu masih bisa ketemu. Dan data penduduk pun sekarang gampang dicari gitu. Temennya nggak ada, set kontak dan lain-lain. Nah kalau zaman dulu kan susah. Orang buat sensus penduduk aja masih dalam bentuk kertas, belum digital. Jadi apapun kalau dia nyari seseorang gitu yang hilang, dia harus ngecek dokumen itu beribu-ribu data yang mungkin dia malas untuk ngecek, dan kalau orang hilang ya udah hilang. Zamannya, mohon maaf, sekedar informasi aja, Petrus penembak misterius itu kan banyak yang meninggal dan nggak tahu kemana, mayatnya dibuang di mana atau dibuang di mana itu nggak ada. Dan kenapa dari tadi aku connect-nya korban-korban itu, karena korban-korban ini akan berkaitan dengan penghuni-penghuni yang ada di gedung ini, Kak. Yes. Jadi residu-residu dari korban itu jadi makanan buat mereka. Yes. Ini kan nama daerah sini juga ya cuma spill ya. Tetap di sensor aja ya. Sini kan daerahnya namanya Tawabilong. Itu kan memang mas. Dan menurut aku ya Kak, ini kalau misalnya mau di bangunan ini mau dipergunakan kembali, menurut aku perlu juga deh perizinan dengan yang gaibnya juga. Karena memang yang bertempat di gedung ini itu bukan cuma satu doang yang memimpin, tapi banyak. Karena yang merasa dirinya memimpin. Iya. Menguasai satu tempat di sini. Benar, Aguan. Karena ya itu tadi kenapa mereka betah di sini, karena menghisap residu energi dari itu. Aku penasaran sama maksudnya cuman apa kayak sosoknya tuh maaf sih cuman energinya ungu itu biasanya energi yang sejenis setengah manusia setengah kita. Setengah manusia setengah makhluk astral. Oh iya ya, aku nggak connect Kakak ngomong setengah manusia setengah kita. Iya. Maksudnya setengah Kita. manusia setengah kita. Apa nih? Oke. Baru mau nanya Aguan ngerasa apa di sini? Gimana? Ayo kita ceritain tamu kita hari ini. Mungkin akan menjadi tamu tetap. Suaranya gedein ya. Iya. Kita harus baca ini. Kalau dia gini suara kita gedein. Iya. Oh, siap. Oke. Kalau aku di sini sih ngerasanya di sini enggak, maksudnya apa gimana ya? Enggak seberat yang di bawah tadi. Ya. Enggak seberat di bawah tadi. Cuman di sini kalau di bawah tadi tuh beratnya kayak badan tuh berat gitu. Kalau di sini tapi aku ngerasa panas banget. Doang, yes. Panasnya beda. Panas ya, guys ya. Panasnya beda. Kalau di bawah tuh banyak tekanan kayak aliran-aliran kayak jelas. Ngap. Ya. Betul. Kalau di sini bener kayak panas gitu, panasnya panas. Panasnya panas. Kayak di depan ini ya, depan api unggun deh. Tapi kan kalau misalkan dari secara fisikanya ya, kalau struktur itu kan kayak misalkan di laut deh. Di laut kita kalau semakin dalam tekanannya semakin besar kan. Sama kayak di sini juga kita semakin mau masuk ke dalam misalkan ke perut bumi, tekanannya juga akan semakin besar. Karena kan dipengaruhi oleh sirkulasi atau ya itunya gitu kan. Tapi gini bilang, kalau misalnya kayak gitu kan logikanya ketika kita di bawah ya, selain kita ngerasa berat, itu ngerasa panas juga dong. Karena kan minim udara kan yang masuk. Tapi di bawah itu nggak sepanas di sini, aku ngerasanya. Kayak gitu sih. Di bawah berat nggak panas, di Nggak sini panas, kalau di sini nggak nggak berat berat tapi panas. Aku sampai keringetan begini. Karena apa ya Kak Fatio? Nah ini kita mesti cari tahu nih. Kita cari tahu ya biar kita nanti tahu sendiri lagi. Iya. Ya udah. Sekarang kita ke Kemana nih Kak? sana, nanti aku coba buka kartu di pertengahannya. Ya udah berarti cut dulu aja. Kita udah kebetulan sampai di ujung ya, di ujung. Nah penasaran banget, emang kakak sih nggak di sini tuh karena suara banyak di sini. Memang tadi kan ada suara, ya, karena suara tuh jadi kumpulnya di sini sama suaranya. Nah makanya aku mau buka kartu di sini. Jujur aku udah kurang fokus. Gara-gara Yang apa sih tadi. kalian bahas itu. Jadi ada sosok pocong. Tersebut juga. Terus kayak Wah, kenapa
bawah. 2 ya. Oh, Chris. Oke. Peneluh Jangan di sini kak. kuncen. Nah, ini kan dalam artinya sama nih. Jadi ada Oh iya, saling sinkron loh saling kartu ini sinkron. sebenarnya. Oke. Jadi di sini kalau untuk yang di sini tuh perasaannya tuh agak panas, agak apa tuh kayak adanya penunggu. Kuncen itu kan penunggu. Juru kunci kan. Tadi Aguan tuh bilang di sana tuh panas terus kesini agak enakan kan? Iya, betul. Apakah memang di sana tuh ada peneluh dan di daerah sini tuh ada juru kuncinya? Jadi kayak negatif dan positif gitu loh kak. Kayak sih kayak energi deh jatuhnya deh. Jadi kayak ada energi peneluh itu kan kayak dia meminta sesuatu kepada entitas-entitas yang bisa melukai, bukan melukai sih, bisa mempengaruhi manusia untuk menyebabkan entah itu kesehatannya, entah itu pemikirannya, entah itu hal lainnya lah yang membuat dia jadi agak sedikit terganggu psikisnya. Kan banyak kan kayak orang gila bilang, wah nih orang gila kemarin-kemarin memang ini diguna-guna aja. Guna-guna. Kan? Nah itu Jadi kayak gitu. berarti sebenarnya di daerah sana itu ada orang yang maksudnya mengadakan kerjasama dengan peneluh atau di sana itu sosok-sosok yang bisa dipakai untuk meneluh. Itu yang pertama. Jadi Yang pertama mungkin sih kedua. karena aneh kalau dulu itu biasanya berada di tempat-tempat rumah-rumah yang memang dibuat sesuatu. Tapi ini gedung kemungkinan sih beberapa entitas yang memang sudah pernah dipakai atau entitas yang sudah ngumpul di sini. Oh, tempatnya jadi tempat pembuangan. Yes. Oh iya, nggak kepikiran ke situ cuy. Maksudnya selain energi-energi negatif karena bangunan yang udah lama dan lainnya, kan biasanya orang-orang kalau ngebersihin rumah atau ngebersihin yang sakit itu kan Yes. makhluk-makhluk kayak gitu dibuang ke tempat yang emang udah lama kan ya. Ya kan pernah denger sih kalau orang kayak lu gila tempat tinggal lu jauh banget kayak orang buang jin. Kayak orang zaman dulu ngomong kayak gitu karena apa kayak lu buang sesuatu hal yang berupa negatif atau secara spiritual gitu. Entitas dan lain-lain itu buangnya memang agak jauh. Ngomong-ngomong guna cerita. Boleh. Ngomong-ngomong guna-guna, aku tuh sempat ada kejadian tahun 2021. Nah, Jadi aku tuh sempat kaki aku di sebelah kiri sini itu nggak bisa jalan sama sekali tanpa kayak besi berat banget. Itu tadinya tuh aku pikir kayak salah urat atau kayak gimana. Iya bedanya. Terus Kayak salah urat atau kayak gimana, terus kan dipijit sama tukang urut, tapi nggak ada yang salah urat, nggak ada apa. Nah, pas si tukang urutnya pijit sambil baca doa, kayak ada yang jalan gini. Gitu kan. Terus padahal cuma dipegang doang. Itu sakit banget kayak daging ditarik di silet-silet gitu kan. perih banget. Sakit banget, aku sampai nangis. Terus dipindahin kayak mau ditangkap, dia pindah ke sini. Jadi itu sebenarnya sakitnya tuh aku udah ngerasain dari awal aku kerja 2014 gitu kan. Nah singkat cerita si tukang urutnya nggak sanggup ini karena ini bukan cuma sakit biasa, terus disalahin untuk kayak ke orang pinter gitu loh. Nah besoknya itu aku kayak ke orang pinter gitu kan, terus aku disuruh bawa ini bawa itu. syarat. Terus udah itu diobatin. Mobil kan pasti kan. Diobatin enggak sih kelasnya sih. Oh. diobatin singkat cerita diobatin. Terus si orangnya ini dia bilang katanya ada yang nggak suka sama aku di dunia kerja gitu. Nah udah gitu. Nah setelah udah kan dimasukin kayak ke telur sama ke buah apa sih namanya? Kayak buah jeruk jeruk murut. Oh yang gede. Jeruk murutnya tuh harusnya kan logikanya kalau diukur di nggak ada apa-apanya pasti ini ya udah warna jeruknya hitam pekat sekali. Lalu itu aku suruh buang itu ke kali. Kalau udah susah banget nyari kali di Jakarta. Iya benar. Oh iya. Itu dari kali dari aku di mana? Iya sih, berarti di titik ini capture itu yang dipindahin. Jadi memang ada beberapa bakat dan beberapa kemampuan di luar nalar kita tuh untuk memindahkan energi yang ada di satu tempat entitas ke tempat yang lain. Tadinya aku Jadi nggak agak percaya. bingung juga gitu. Tadinya orang nggak percaya. Tadinya aku nggak percaya hal-hal kayak gitu loh. Pas aku mah. Ya kalau kata dia, ada. boy. Jadi kita Oke. karena teh atas lagi pak. Yep. Kalau harusnya ya.
Oke, kita udah berada di lantai dasarnya. Jadi di atas ini adem banget di situ sumpah. Tadi kan, ya tadi kita kan ada di basement 2 ya, 2, 1. Sekarang kita udah di bagian atas. Ini sebenarnya. Sana ya. Ya, ini kak, bungkuk rambutnya panjang, lidahnya juga panjang, tapi kenapa lidahnya banyak paku? Kenapa ya kak? Kayak ini juga kayak Bali ya, Bali. Reo. Beda deh kayaknya. Ini apa ya kak? Boleh coba ke sana. Yuk sebentar. Enggak, ini serius ya. Biasanya biasa. Kalau sini, tangannya kurus. Kenapa? Iya. Oke, aduh. Aku yang mana? Mau di komunikasi atau enggak? Mau coba komunikasi atau enggak? Coba komunikasi atau enggak? Halo, assalamualaikum. Halo, 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 halo. Halo, halo. Kamu dibuang ke sini ya? Halo, halo. Bisa komunikasi? Bisa komunikasi? Bisa komunikasi? Kayaknya bisa komunikasi. Pintar banget. Coba sekarang ngomong. Sekarang ngomong. Sekarang ngomong. Halo. Halo. Sekarang ngomong. Halo. Halo. Siapa di sana? Kamu mau ajak kita kemana? Kamu mau ajak kita kemana? Hah? Ke bawah? Ke bawah? Bawah. Mau ajak kita ke bawah? Tadi kita udah ke bawah. Ke bawah mana? Tolong. Tolong. Tolong di bawah. Tolong. Ya? Tolong di bawah. Saya disiksa. Hah? Ya? Disiksa orang. Tolong. Kamu disiksa. Ini aku lihat tangan kamu kenapa? Kok banyak kayak luka-luka dan kurus ya, kayak terkikis. Terus lidah kamu tadi sudah aku coba. Tadi sudah aku coba. Ya. Ah, sorry. Aku nggak bisa bantu. Ini atas kesalahan kamu sendiri. Kamu disiksa. Ulang.
Enggak lah, ini salah sendiri lah. Ini, mohon maaf. Ini kurang lebih. Nah, dari ke atas. Udah sini sini. Nah. Nah, enggak, aku nggak bantu. Aku tahu dia main di rumah. Ya. Iya, dia main di rumah. Saya tahu. Kamu memang nahan di sini kan? Ya, kamu nahan di sini karena sebagai apa namanya hukuman dia. Hukuman dia. Dia melanggar ya? Melanggar. Yes. Dia selalu emang di sini ya, muter terus ya dia. Oh, baik. Oke, thank you. Aku ngerti. Agak aneh masalah. Ya, terima kasih ya. Kamu menjaga sendiri. Kamu yang jagain dia ya. Berapa yang kita ini juga kamu jaga. Banyak. Makasih ya. Ini sorban. Oh ya sorban. Apa? Yang apa nih yang putih sorban. Oh jadi itu jubah, dia pakai jubah sorban. Ya oh Ya. oh iya. Oh iya. Benar-benar. Jadi gini loh guys. Yang bilang lihat itu lidahnya dia paku dan kulitnya itu terkelupas, rambutnya itu panjang. Dia itu main ilmu. Jadi mohon maaf ya, bukannya gimana? Jadi bukannya gimana-mana. Mohon maaf, dia mungkin pakai susu yang pertama mungkin, atau dia pakai ini loh ilmu kebal, atau dia memang pakai ilmu buat nyantet orang, atau memang dia buat voodoo orang. Kalau orang luar negeri itu voodoo ya sebutannya. Dan ini Kak, ya lupa. Dan dia ini pikiran udah kacau lah. Jadi dia melanggar satu syarat dari yang paling besar. Dia salah, dia gagal karena memang dia gituin orangnya salah. Dia mungkin gituin orangnya salah dan dia berbalik ke dirinya dia sendiri. Yes. Tubuhnya dia hancur. Kalau aku lihat tadi kesentuh banget, kerasa banget. Iya, ini aku kayak yang perih Kak. Ya. Ini sama ini tuh perih yang kayak tahu nggak sih luka, kayak luka jatuh dari motor. Iya. Recetnya. Dia terlepas kulitnya. Dan lidah kerasa nyut-nyutan. Ya lidahnya itu memang banyak paku. Tapi kenapa bisa jadi panjang gitu ya Kak? Gini loh, semakin banyak, mohon maaf, Allah alam ya, makin banyak dosa dia yang terima, lidah itu akan semakin panjang. Baik itu manusia atau yang lain, kalau misal dalam segi entitas itu dia akan memanjang lidahnya. Sebutan dengan pembohong. Oh yang kata Enggak, ini iya yang di atas mengganggu banget. Lempar apa yang lalu? Gak tahu. Loh. Lihat, sorry. Hai, halo. 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 Dia ke sini, belakang. Kiri. Nah, ya. Halo. Saya bisa kepala keluar. Halo. Siapa di atas? Mana sih center? Oh, ini center. Ditunjukin gitu. Mana sih center? Kameranya. Halo. 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 Di sini kan Kak? Iya, tadi lo lihat kan? Tadi bergerak nggak? Lihat nggak? Lihat. Dia keluarin palanya terus masuknya ke dalam. Di lantai berapa Kita sih? 1, 2, 3 atas. Oh itu. Tadi keluar palanya. Oh di dalam. Hah? Di dalam. Ini Pak. Apaan tuh? Ini tuh. Tuh, lihat. Tuh. Palanya. Halo. Aku ya. Kelihatan nggak? Hah? Di kamar kelihatan. Nggak ya? Lu bener gak sih? Jadi kayak lempar apa? Bener gak sih tadi? Lihat nggak? Enggak. Hah? Enggak. Hah? Enggak. Apaan sih? Enggak lihat. Gimana lagi? Oke, sekarang kita di Ada babi. mana tadi? Hah? Apa tuh? Apaan sih? Kuburan tuh.
Kamu ngomong babi. Lobby. Robi. Gak kira babi hutan. Gak apa-apa, masuk. Oke, lanjut. Siluman. Oke, kita udah berada di lantai dasar ya, lantai atasnya. Nah, inilah tempatnya gedung sebuah apartemen yang terbengkalai. Dan ini sebenarnya makin ke atas ya. Cuman kita nggak bisa ke paling Ke atas atas. karena memang belum jadi Belum jadi. seutuhnya dan berbahaya. juga bahaya. Kita nggak bisa atas. Kalau kalian nonton juga yang part kita syuting di rusun syuting yang Pengabdi Setan, kita juga nggak nyampe atas ya. Nyampe atas karena berbahaya. Ada banyak yang Keselamatan. yes untuk keselamatan kita. Kalau kita Superman kita akan bisa. Iya ya. Ya. Oke, ini Nah. kita. Kesimpulannya jadi apa Nah. nih kak? Oke, untuk kesimpulannya kebetulan di gedung ini, Jadi untuk apakah cerita. udah terpecahkan belum sih maksudnya misteri dari sebelum dibangun bangunan ini? Karena Ah. kita belum nemu nih yang informatif. belum banyak informatif karena gini ya, banyak yang terbungkam, banyak yang sosok entitas yang palsu, palsu. Atau mungkin Dalam karena artian- memang Nah, kita bukan tadi apa ya? bukan nyari yang informatif kak, karena Yes. memang sarangnya itu berbeda, berbeda susah. kawasannya berbeda, iya nggak sih? Yang di bawah tuh lebih ke negatif Ya, kayak ngumpet ya. Kayak ngumpet dari sesuatu dan negatif. dan negatif. Aneh. Oke, jadi intinya sih satu, kita udah tahu apa yang pernah terjadi di sini dan sosok entitas apa yang memang mendiami tempat ini dan menjadi salah satu apa sih namanya? Salah satu penyebab banyak tempat jadi sepi atau banyak tempat yang jadi terlihat seperti angker atau apa gitu. Ya, Nah, paling itu aja sih ya dari Ini saya. kan- Oh ya, tadi sempat juga ada yang tadi Gilang terakhir ya. Itu masuk ke Gilang itu pokoknya intinya satu ya, jangan pernah kalian yes, Menduakan jangan Tuhan. pernah menduakan. menduakan apa menyekutukan Sama. Oke, intinya satu, kita punya keyakinan sendiri, kita punya Tuhan masing-masing. Kita kan punya keyakinan masing-masing sama Tuhan kita. Nah, sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus yakin itu gitu. Jangan sampai kita berpaling dari hal-hal yang di luar dari itu untuk hal-hal yang bersifat instan kayak gitu. Kayak orang mencari inilah, cari itulah, cari ini gitu. Cari kemakmuran, kebal diri dan lain itu mohon jangan dilakukan. Karena itu salah satunya Anda bekerja sama entitas-entitas ataupun setan ya kan, bahasa kasarnya setan dan juga iblis-iblis yang memang mungkin sudah mendiami bumi ini sebelum kita. Dan untuk Aguan nih, Nah. kan udah selama 2 episode bareng kita ya Kak Jun Indigo. Masa ospeknya apakah sudah kelar atau belum ya Kak? Belum sih, masih Waduh. malu-malu. Masih Tapi nggak malu-malu. apa-apa sih, oke sih. Paling kita ikut terus, pokoknya penelusuran bareng kita semakin tahu gitu apa yang ada di dunia ini dan mengungkap rahasia atau misteri-misteri yang apa yang ada di suatu tempat yang dibilang angker atau suatu tempat yang dibilang terang. Jadi Oke. apakah Fabio seperti Oke. biasa? Aguan Ustaz. Apa? Jangan lupa apa? Kalau YouTube kita Jangan lupa. Oke, contohin dulu ya. Oke, pokoknya jangan lupa subscribe YouTube kita selalu, like, share, dan komen. Pastinya share juga ke teman-teman kalian yang belum pernah nonton atau yang suka dengan banget horor seputar tempat-tempat terbengkalai. Jangan lupa untuk diinformasikan ya, agar kita tetap bisa membagi informasi dan membagi hiburan buat kalian-kalian semua yang ada di rumah tanpa harus datang ke sini. Benar? Oke. Benar? Oke, lanjut lagi nanti gitu ya. Pokoknya selesai sampai di sini untuk episode kali ini. Nah, kemungkinan kita akan coba untuk telusur, sebutannya telusur ya, jadi ke area yang sekitaran sini karena bener-bener ya ini gedung gitu kan sangat luas dan ada beberapa tempat yang kayak kebun atau yang lainnya juga di sebelah sana. Kita bisa main di luar. Ya, kita akan coba main di luar. Pokoknya tonton terus untuk di episode selanjutnya. Kita akan coba. Oke. Yuk. Thank you. Goodbye. Ke sana nggak sih? Itu kayak cewek bukan sih? Hah? Sorry ya.